Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nats yang sering sekali kita dengarkan dalam agenda HKBP terkait tentang pesan terkait pengampunan dosa. Kita menerima ayat ini. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Tidak akan lari gunung dikejar. Ini menjadi sebuah hal yang ingin menggambarkan bahwa Allah berkenan untuk ditemui. Tetapi pertanyaannya saudaraku, bagaimana kita boleh tiba atau sampai kepada Bapa? Kita tidak tahu bagaimana jalannya. Bahkan ketika kita belajar di perjanjian lama, seluruh aspek yang diberikan, yang dalam konsep untuk kekudusan, ternyata telah dicemari oleh manusia itu sendiri. Kita harus pikirkan baik-baik. Ketika kita memiliki makanan kita, tentu kita akan menjaganya dengan baik. Tetapi ada orang yang meracuni dirinya sendiri terkait tentang makanannya. Hal itu jika kita coba gambarkan terkait tentang korban pengampunan dosa, ternyata mereka sendiri telah mencemari persembahan itu. Sekarang pertanyaannya, adakah yang boleh, yang bisa membawa kita kepada Allah itu? Jawabannya tidak ada. Itu mengapa Yesus Kristus langsung menghubungkan ini dengan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari saudaraku merenungkan betapa dekatnya Allah kepada kita. Tak henti-hentinya Allah berkata, "Jangan engkau takut, jangan engkau gelisah." Dikatakan dalam teks kita pada hari ini, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Meskipun mereka terbuang, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Malahan kita boleh mengkoreksi sedikit terkait tentang posisi kita. Kita terlalu nyaman, tetapi ketika kita melihat kepada teks Alkitab, mereka diperhadapkan tentang ketidaknyamanan. Di mana sebenarnya letak keberimanan itu? Apakah seseorang itu disebut sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh ketika dia hidup nyaman? Ataukah seseorang itu sungguh-sungguh beriman dan menggumuli imannya ketika menghadapi realita yang pahit? Ini sebuah gambaran bahwa gunung memang tidak pernah beranjak, tetapi itu adalah pasca kondisi. Semua pasti berubah, tetapi Allah tidak berubah. Adakah orang yang mau menyembah Allah yang mut-mutan?
Jika saudara memiliki orang yang menjadi teman saudara atau sahabat saudara, jika dia adalah orang yang mut-mutan, sebentar dia bahagia, sebentar lagi dia sedih dan lain sebagainya, tiba-tiba dia marah, saudara mungkin bingung untuk memposisikan diri, aku harus bagaimana? Karena tiba-tiba suasana hatinya dapat tiba-tiba berubah. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita menunjukkan dirinya sebagai Allah yang tetap, dia adalah Allah yang setia. Tetapi manusia pada akhirnya adalah manusia yang mudah sekali goyang dan mudah sekali untuk melupakan Tuhan. Tuhan itu senantiasa sabar, tetapi ingat satu hal, ada batas kesabaran. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Petrus, bahwasanya Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan itu merujuk kepada Allah yang sejati. Allah yang benar adalah Allah yang tidak akan pernah berubah, yang tidak pernah usang. Tetapi dia adalah yang tak berawal dan tak berakhir. Dan inilah kasih yang disampaikan oleh Allah. Dan itu pula lah belas kasihan itu. Mari hidup dalam kasih yang sempurna itu. Dan percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah tempat kami untuk mengadu. Karena Engkaulah tempat kami untuk menerima segala yang baik. Tuhan, ampunkan kami karena kami sering sekali takut dan khawatir. Padahal kami telah bersama-sama dengan Engkau. Tegur kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang benar dan kokoh. Terima pujian dan doa kami di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.